kata anjay, bisa dipidana itu nyebutin anjay gitu, anjay. Pada tahu kan film Tilik, film yang sedang viral akhir-akhir ini. Tilik itu sebenarnya banyak kejadian yang bisa kita ambil manfaatnya ataupun ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pemirsa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Atas nama budaya. Swadaya Simbada. Kepada semuanya, semoga berbahagia. Di siang hari ini kita akan membahas pengaruh teknologi terhadap kehidupan bermasyarakat dalam film Tilik. Pada tahu kan film Tilik? Film yang sedang viral akhir-akhir ini. Tilik itu sebenarnya banyak kejadian yang bisa kita ambil manfaatnya ataupun ilmu agar bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, buat yang belum nonton film Tilik, mendingan sebelum nonton ini tonton dulu film Tilik ya. Jadi biar nyambung ngobrolnya. Jadi kita sarankan jangan tonton video ini sebelum nonton film Tilik. Film Tilik itu berkejadian di Jogja dengan kebudayaannya yang cukup kental. Dan kumaha cek alur ceritanya teh kumaha sih? Kalau mau disingkatkan mah, jadi nyaritakeun fenomena ibu-ibu nu bersentuhan jeung perkembangan teknologi. Salah satunya di bidang informasi lah gitu. Diawali ku ibu-ibu menang berita tina WA bahwasanya bulurah geuring. Terus aya semangat solidaritas, jangan ngalongok mata piluna Tilik, ya. Kalau artinya teh melongoknya. Ngalongok lah naik truk lombaan gitu ta. Tah, di tengah perjalanan teh ibu-ibu teh terus memunculkan karakter ibu-ibuna nya eta ngagosip ngomongkeun si bulurah ngomongkeun aya karakter Dian, aya ngomongkeun karakter Fikri gitu. Tapi inti nama nya kitu udah powerok mama lah ngagosip gitu inti nama. Walaupun udah digosipkeun teh ternyata bener di akhir teh gitu. Mau menceritakan tentang ibu-ibu nu ngarumpi di dalam mobil gitu. Tapi sekarang mah lebih bagus sama kabeh teu seperti orang-orang biasanya, misalkan aya film atau aya lagu atau aya novel atau aya cerita nu diambil nanti pesan moralna, pesan atau hikmah-hikmahna eta mah terlalu mainstream teh. Ini oge orang ajukeun satu pertanyaan ofensif, yaitu gitu, siapa yang membuat ini dan why, kenapa film ini dibuat gitu, di situasi yang sekarang gitu ya, situasi 2020 gitu dengan banyak kecanggihan itu, banyak harus informasi yang luar biasa maju gitu. Kenapa film ini harus hadir dan kenapa jadi viral dan siapa yang membuatnya dan siapa orang-orang yang ada di dalamnya atau bahkan di belakangnya, itu juga orang bakal lebih menarik untuk didiskusikan ketimbang orang hanya menilik gitunya apa yang bisa kita dapat, pesan moral apa itu cigan pidato jadi pesan moralnya adalah terlalu enteng gitu. Bukan terlalu enteng, terlalu mainstream sebenarnya gitu. Terus catatan orangnya di film Tilik ieu nih nonton itu adalah bahwa ada satu pertanyaan dasar sih orang. Karena orang selalu melihat budaya-budaya luar, karena basic pendidikan orang itu di sastra Inggris, orang terbiasa untuk melihat pendidikan budaya-budaya Amerika ataupun Inggris, film-film Amerika ataupun Inggris gitu. Pernah tuh ente melihat gitu kebudayaan atau kebiasaan atau tradisi emak-emak di luar itu ngomongin batur atau ngarumpi. Sekarang kan asa gitu. Sama sekali orang pernah melihat gitu satu scene di sebuah film atau sebuah cerita gitu ngomongin nanti rumpi, dan ngarumpi itu adalah ibu-ibu. Itu hanya ada di budaya kita atau di tradisi kita. Nah, itu satu hal yang juga harus dianalisis gitu. Kedua adalah pertanyaan di orang itu setelah melihat dan mengamati film ini tadi, bahwa si ibu-ibu teh dapat informasi
tentang geringnya si ibu lurah itu dari sosial media gitu, sehingga banyak opini lah di sana gitu, sehingga memunculkan obrolan-obrolan juga di sepanjang perjalanannya si ibu-ibu. Nah ini yang orang menurut orangnya bagus untuk didiskusikan. Jadi ada komparasi budaya, cross cultural understanding-nya bisa kita cuatkan di sana gitu. Macek pendapat mana? Ayo urang sebenarnya ningali ngamati film eta itu yang menunjukkan bahwasanya maksudnya berangkat tina pembacaan ayeuna itu ku kemajuan teknologi informasi itu semakin terbuka, tapi ku saking terbukana itu justru orang bingung menentukan mana benar. Terus kan ayeuna itu justru nu kurang dapati di media sosial itu kebanyakan persoalan-persoalan pribadi sebetulnya. Kan gitunya. Dan itu justru lebih menarik daripada hal-hal lain ayeuna mah gitu. Nah, pada akhirnya insting ibu-ibu itu lebih terdorong untuk ngomong ke persoalan batur daripada ngomong ke persoalan serangan kan gitu. Walaupun orang mengamati sebelum adanya teknologi majunya sarua gitu. Orang itu keletiknya melihat sugesti atau ngapenikeun ibu-ibu teh nya tukang ngarumpi gitu ta. Banyak lah mama orang di semarumpi. Nah itu dasarnya di mana gitu. Dan memang diperparah dengan teknologi nu maju gitu. Juga dipertontonkannya postingan-postingan anu bersifat privat di media-media sosial. Itu jadi pertentangan, itu jadi asik lagi untuk dibahas. Salah satu orang menarik untuk diangkat itu lamun orang ngomongin kemajuan teknologi sosial dalam hal ini misalkan anu sangat mainstream yaitu Facebook gitu nya. Nah di Facebook loba teuing postingan-postingan bersifat privat, kemudian lamun di komen ke orang-orang anu komentator itu mereka banyak yang tersinggung gitu. Padahal nya itu kan akun publik, walaupun sosial media orang boga akun pribadi, tapi ketika di postingkan di Facebook itu sudah menjadi hak publik untuk komentar. Banyak anekdot juga banyak paradoks kan di dalam teknologi Facebook itu gitu. Orang menarik itu kayaknya ngomongin si tilik eta. Itu lamun misalkan orang angkat pada hal-hal yang lebih general biasanya kemajuan teknologi gitu. Apapun yang terjadi di tingkatan elit gitu ya. Lamun orang harus pakai strata gitu kan. Strata masyarakat paling elit itu apapun yang terjadi di sana sepersekian detik bakal nyampe ke tingkatan grassroots gitu. Info apapun baik itu tentang pendidikan, itu tentang politik, ekonomi apapun gitu ya. Bakal masuk langsung. Nah itu canggihnya teknologi, tapi lagi-lagi Cici Bucek dengan maraknya dan dengan majunya teknologi ini orang tidak bisa menyaring mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu, sehingga semuanya menjadi konsumsi publik. Dalam hal ini cukup halus, namun misalkan informasi itu sangat membludak dan banjir pisan, publik kan bakal banyak informasi. Tapi syaratnya orang yang cerdas itu adalah orang atau masyarakat yang cerdas itu adalah masyarakat yang standar budaya bacanya tinggi, sehingga ada komparasi ketika mendapatkan informasi. Kan kita belum sampai ke sana gitu. Ya kasusnya juga tilik kata. Jadi budaya literasi yang rendah mengakibatkan salah tafsir udahnya, salah tafsir dan salah tindakan. Dan malah jadi masalah gitu. Dan sebelum masalahnya bukan ketika banyak cekcok di dunia sosial di medsos ini tentang satu fenomena kan beberapa kontroversi, bahkan banyak kasus bikin dari penjara kan di media-media sosial bikin kayak konflik horizontal antara masyarakat karena misalkan postingan satu media sosial. Sebenarnya juga orang masalah itu bukan itu. Atau misalkan kemarin tentang telepon makanannya itu teh. Makanan syar'i segala macam diposting di media sosial. Orang tidak memandang masalah itu bukan ketika itu dikomentari positif dan negatif. Masalah mendasarnya tetap ngomongin budaya literasi masyarakat. Anu masih kena kurang. Reksa alusna postingan apapun gitu nya, rek tentang kebenaran apapun selama budaya literasi masyarakat masih rendah, tetapnya masih kena bakal gitu. Tapi tanggapan ibu-ibu ninggali segala sesuatu disuguhkan di media itu sebagai naon? Ai cek urang mah nu jadi persoalanna itu urang itu terlalu banyak disuguhi di media itu hal-hal nu
ditujukan itu untuk hiburan sebetulnya. Jika misalkan gosip adik Raffi Ahmad bisa memasak telur misalkan, pentingnya naon sih kan gitunya maksudnya. Tapi mau tidak mau ayeuna di TV banyak di media sosial atau naon ternyata orang suku nyeum karitu jeung sialna teh urang ngeklik kitu tah. Jika misalkan muka saya borokser naon teh ada porno anjing kasus naon teh ibu guru menyetubuhi muridnya gitu. Kan itu teh hal-hal ngajian penasaran sebenarnya tapi penting henteu gitu tah. Terus alasan orang untuk melihat berita itu naon selain yang ngisi kegabutan ya hiburan berarti kan gitu maksudnya teh. Tapi ada juga konten-konten itu sengaja di muntin polima mana poster gitu ya. Jadi bikin bahan bulian gitu. Gitu Ya, jadi ngabeh rame wall posting satu hal nu pibulieun gitu entah itu menurut jelema, entah itu hal privat, entah itu kehinaan. Itu memang sengaja. Kermah tadinya budaya kita rendah, ada juga oknum-oknum atau agen-agen lah gitu bikin melanggengkan ini budaya kebodohan ini gitu ketululan ini. Balik lagi kepada si Tili. Jadi fenomena itu salah satu ininya komentar anu tepat untuk si film Tili itu apa kira-kira? Pertanyaan mendasar orang kenapa itu jadi viral? Nah yang lain dia mulai halus di atas. Iya. Nah kira-kira. Dan orang mah justru aneh kenapa harus jadi viral? Itu sih orang aneh. Sederhana pemakaian itu sederhanaan kena channel sararea channel Tapi sederhana dan absurd. Kenapa itu harus jadi viral? Kira-kira naon? Salah satu indikasi nanya cek channel mah rindunya masyarakat tentang kebudayaan lokal yang sekarang di dunia media sosial itu jarang. Makanya itu bisa jadi viral. Iya. Dan si Tilik itu menyuguhkan potret itunya, potret kesederhanaan, natural ta eta. Padahal biasa obrolan yang biasa selalu kita dengarkan dan kita temui di keseharian gitu. Cuman nu jadi jelema teh gosipna itu jadi bener gitu kan. Oh di dalam ceritanya. Nah, ayo urang mah kan nyangkana itu si gosip itu bakal salah. Jadi real murni salah nyalahkeun si Butejo nu tukang gosipna. Efeknya gosip teh bener gitu si Dian teh. Mau banyak om gitu tak. Itu kan bisa juga mengindikasikan ya. Tidak semua rumor gitu ya. Tidak semua rumor yang ada di medsos itu apalagi dengan diksi-diksi yang katakanlah rada nge-framing gosip dan lain-lain itu juga salah. Tidak semua itu kan ternyata ada lagi benar gitu. Orang apa yang budaya post truth juga kumaha gitu. Itu memang jadi menarik sebenarnya. Bukan mengharamkan, jadi memasalahkan tentunya kata anjay bisa dipidana itu nyebutkan anjay gitu namun coba itu kunaon apakah disengaja hayang ngagaduhkeun orang lebih cenderung tadinya gitu analisis orang karena lamun kudu jujur banyak hal atau banyak kata atau banyak diksi-diksi di publik lebih parah ketimbang kata anjay dan kita sudah tahu itu menjadi fakta telanjang ada kata-kata yang lebih parah atau lebih senonoh gitu tidak senonoh ketimbang kata anjay tapi kenapa harus anjay orang can terlalu dalam gitu memilih gitu ya yoga kan jadi rumor sebenarnya jadi rumor seperti rumornya si Tilik itu kenapa harus jadi viral masalah-masalah di media sosial. Tapi saya mah ninggalina lebih ke target pembaca melihat. Jadi mau tidak mau kudu diakui ternyata arurang itu mudah teralihkan mana hal nu pokok yang itu pokok orang itu lebih menikmati ketika digiring karena hal itu pokok sebenarnya kan ngomongin anjay ngomongin gitunya lamun orang tidak tertarik karena mau viral kan gitu kecuali Tilik mah kumanya orang masih kena satu sisi menikmati film eta gitu karena iya natural bisa karakter jelema ibu-ibu teh kieu di urang teh gitu
konsep nature-nya itu menjadi mahal berarti dan menjadi salah satu sebab kenapa dia viral. Namun cek perspektif Candi Wajah cek makanan nature kan karena sederhana gitu ya, potret yang selama ini hilang dari peradaban media sosial dengan kecanggihan gambar dan lain-lain. Dia aya satu film pendek 30 menit naik truk obrolan-obrolan sederhana, logat-logat sederhana gitu, sangat nature dengan budaya Jawanya ya, Jawa Timur gitu misalnya. Ya bukan Jogja. Tapi ya jadi itu ternyata hal-hal jika nu di jenon tadi sebagai non pasar pasar lahnya gitu itu dilengkapi ya karena mudah lebih mudah karena guys aya pembacaan masyarakat orang itu guys gak bisa ngebedakeun mana poin pokok karena ya orang sorangan nya ningali berita itu bete gitu tapi lamun guys aya berita nu rada aneh lebih tertarik kadinya gitu walaupun isinya bisa ketebak orang mah selama ini memandang kurang lebih di 2017 memandang berita itu sebagai stand up comedy gitu. Soalnya orang mendengar berita sok seserian lucu gitu apalagi berita-berita politik soknya bikin ngakak gitu. Nah terus orang bisa narik poin sebenarnya dari alasan kenapa film Tilik itu jadi viral. Ternyata rek diakui atau tidak dengan keluguan orang di zaman yang serba maju ini ada kerinduan pada hal-hal yang bersifat lugu dan nature gitu. Dengan disuguhkannya misalkan bioskop dan lain-lain dengan teknologi yang sangat maju, informasi yang sangat maju, ternyata alam bawah sadar kita itu sangat benar-benar merindukan hal-hal yang sederhana, suguhan-suguhan sederhana gitu. Begitupun dengan segala sesuatu tentang manusia tentang entah itu tentang politik, ekonomi, pendidikan segala macam. Sebenarnya yang paling bagus itu yang sederhana, yang nature gitu, yang jujur dan yang lugu. Dan itu mulai hilang gitu, itu kurang. Tapi dina eta film Tilik ieu urang mendapati jadinya persoalan anjay film Tilik ieu. Persoalan intinya itu penaon ayeuna arurang itu lebih tergiur kana hal nu pokok itu karena ayeuna disfungsi teknologi sebetulnya. Nah, kemudian ayeuna misalkan WhatsApp, emang WhatsApp tujuan mimitina yang naon sih? Facebook tujuan mimitina yang naon ya? Tah, karena aya disfungsi eta, salah ngafungsikeun gitu. Nah, pada akhirnya justru orang lebih menikmati hal nu di luar fungsina gitu kan. Ya, benar. Gitu. Jika lamun WhatsApp itu hanya mentok yang alat komunikasi kenal status. Iya. Sebenarnya gitunya maksudnya. Cek ente kemudian. Kurang biasa wae. Untuk mikir lebih kadinya. Tapi Disfungsi. berpengaruh pisan teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Sangat. Kerasa pisan maksudnya. Gaya-gaya masyarakat kampung pun mulai berubah dengan cepat kan. Benar. Itu teh kan salah satu faktor yang sangat menunjang harus informasi yang sangat besar dari manapun disaring tanpa ada saringan, dicerna tanpa ada saringan yang mengakibatkan budaya langsung berubah secara drastis. Di kampung-kampung kan budaya gotong royong nukar itu mulai terkikis ya. Mulai terkikis cenderung individualis. Ada tetangga kelaparan diantep, paling dipoto unggul, dia status kan banyak yang karena sudah nilai kemanusiaan hampir tidak manusiawi, hampir segan binatang. Yang jadi jatuh nanti orang tuh mikir ke jauh padahal deket. Jadi emang di status mah orang simpati jika di Facebook nih tolong bantuannya ada anak kiki tidak punya orang tua kiki tersesat gitu. Orang emang simpati kadinya. Tapi orang sadar ternyata belum orang gitu. Tujuan utama teknologi dan kemajuan teknologi kan untuk mempermudah aktivitas manusia, lain untuk menghibur sebetulnya. Karena fungsi itu kan jadi hiburan. Fungsi informasi jadi hiburan, fungsi komunikasi jadi hiburan, fungsi teknologi jadi hiburan. Jadi
kan orang bisa menelik lebih dalam kenapa kemudian manusia itu akrab pisan dengan hiburan-hiburan, bahkan semua fungsi apapun yang dia miliki itu malah jadi hiburan untuk dirinya. Berarti jelema ini tuh kurang bahagia sih kan. Karena jenuh Mesti juga jelema gitu, gawe mesti juga jelema, kemudian sekolah mesti juga jelema gitu, selain pendidikan ke jelema, kemudian begitu pun dengan teknologi, begitu pun dengan budaya mesti tidak ramah manusia gitu. Sehingga semua orang tanpa sadar sangat butuh hiburan-hiburan. Jadi menjadikan segala sesuatu itu sebagai alternatif menghibur diri. Kan dasarnya metanya, background besarnya meta. Manusia sekarang itu sudah tidak lagi bahagia gitu, sehingga menciptakan kebahagiaan bagi dirinya dengan alat atau dengan alternatif yang sebenarnya tujuan dan fungsinya itu lain karena hibur gitu. Ya, padahal kan ting saking kreatif. itu nonton hiburan di media ayeuna sifatnya kan hanya sementaranya. Maksudnya teh kita ketawa ketika melihat kontennya saja, lepas dari itu guys Kesenangan tak bermakna teh nih. kesenangan naif anjir, beda jeung kesenangan anu terjadi Abadi. Yang bikin puas hati kayaknya. dan tidak terlupakan sepanjang hidup. Dan itu ada di kesederhanaan, ada di hati semua orang gitu, bahwa ngomongin kepuasan dan kesuksesan itu kan yang ngomongin kepuasan hati. Mah teu muluk-muluk sebenarnya ngomongin kepuasan hati. Lugu dan sangat jujur dan sangat naif gitu. Gitu dia. Di situasi jika ieu nanya, orang tidak bisa menafikan orangnya butuh hiburan sebetulnya. Cuman kan sejauh mana orang kudu mampu bijaksana menggunakan perkembangan teknologi gitu lah, kayak eta. Karena orangnya masih sekapung Mau siap sekapung osok ngaluapkan emosi di media sosial, terus fungsinya naon nyari simpati. Ternyata simpati yang eta dilakukan terus menerus gitu lah. Berarti kan kurang bijaksana sebetulnya gitu. Yang lebih nempatkan sesuatu sesuai dengan fungsi nawe gitu. Nah kemudian orang pakai baju enggak saya pakai baju gitu, atau kudu pakai baju nu aya tandukan di dia pada hama ngaruna naon gitu. Lah lebih bijaksana dalam ngigelan perkembangan teknologi gitu. Di saya mah. Untuk orang mah nya eta sih. Teknologi itu diciptakan oleh manusia gitu nya. Tong nepikeun ka manusia nu digusur ku teknologi. Orang kudu tetap ngigelan teknologi itu karena memang teknologi ditakdirkan untuk diciptakan oleh manusia gitu. Muka dua, orang yang mengajak teman-teman semua untuk masuk pada sebuah tarekat gitu. Tarekat sopan santuy gitu. Nah, sopan. Jadi kudu santuy ya di keserba hebatan hari ini gitu. Santuy itu adalah satu mainstream yang sangat bagus dan sangat tepat untuk manusia hari ini. Mari kita bersopan santuy. Orang gitu. Ari cek candil mah semua yang kita bicarakan tadi tidak sepenuhnya benar. Pasti ada salahnya. Dan jangan dicerna mentah-mentah. Terima kasih untuk semua penonton. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Dan jangan lupa itu sih like subscribe penting. Bebas lah eta. Kalau lamun memang obrolan kita dianggap positif dan bermakna, silahkan like, subscribe. Kalau enggak mah gak maksa, sok we mau. Tapi piraku. Tapi maknya ieu teh bos. Jadi like, jadi subscribe. Oke, thank you for watching and see you next video.